Halo teman-teman, hari ini saya akan tampil di DPI, Jebret Media. Oleh sebab itu, kalau Anda bisa melihat latar belakang di sini ada kaos-kaos yang dipajang. Ini di studio Jebret. Jadi sambil menunggu saya bikin konten video dan saya akan berbicara tentang grup A, di mana Manchester City akan bertarung melawan PSG nantinya di Etihad, dan juga keberadaan Liverpool di grup B yang sudah aman tentunya. Tapi saya akan mulai dengan kondisi dari pasukan Pep Guardiola. Apakah pasukan Pep Guardiola ini bisa mengatasi pasukan Mauricio Pochettino dengan PSG-nya? Pertandingan pertama kita tahu bahwa City kalah ya 2-0 ketika di Paris menghadapi PSG, dan ini saatnya pembalasan. Di saat juga City sedang memimpin dengan 9 poin dan PSG 8 poin. Jika menang, ini akan aman buat City ya, dengan ketambahan 3 poin berarti ada 12 poin yang sudah direbut, mereka bisa mendapatkan tiket. Nah, masalahnya bagi PSG, mereka akan bertarung secara ketat dengan FC Brugge. Kalau Brugge bisa menang ya melawan Leipzig, Brugge ada 7 poin, berarti 1 poin di belakang PSG. Pertandingan terakhir antara PSG dan Brugge di Paris ini yang menentukan. Kalau Brugge menang, Brugge akan lolos ya. Pasti harus menang. Karena pada posisi ini kalau PSG kalah dari City, PSG cuma mencari imbang saja dengan Brugge, maka mereka akan menjadi runner up setelah Manchester City. Peluang menang bagi City saya kira besar ya, bermain di kandang. Kemarin juga mereka sukses mengalahkan Everton di IPL. Mereka mendekati juga dengan selisih 3 poin dari Chelsea di klasmen sementara IPL. Dan kembali ke Liga Champions, pasti Pep akan menyuruh pasukannya ya untuk bisa memenangkan pertandingan. Tetap dengan komposisi mereka akan bermain polanya sama 4-3-3, Ederson Moraes di belakang ya. Mungkin kita tinggal lihat apakah Ruben Dias fit, mungkin Ruben Dias akan masuk. Kalau tidak, masih dengan kondisi yang sama ya. Artinya ada John Stones, Aymeric Laporte ya, ada Kyle Walker, ada Cancelo di kiri. Di tengah Ilkay Gundogan yang pasti akan tampil dengan Pedri. Mungkin saja ya KDB yang dimainkan lebih awal, tergantung dari Pep. Di depan kita lihat ya, mungkin ada Grealish ya, atau Foden, siapa saja yang akan dimainkan, atau Gapsu yang akan bermain dari sana, atau dengan Riyad Mahrez yang akan tampil. Artinya kedalaman squad yang oke. Belum lagi kalau kita bisa melihat bahwa mereka masih punya Bernardo Silva ya, tergantung dari Pep untuk melihat pola mereka bermain dengan false nine-nya. Dan saya yakin seperti pada musim lalu ketika mereka bisa menang melawan PSG di semifinal, tidak akan sulit untuk bisa mengatasi PSG. Tapi asalkan City ini jangan sampai kalah. Kalau sampai kalah dari PSG, posisi mereka juga ngeri-ngeri sedap. Artinya PSG akan melewati mereka. Dengan sekarang PSG 8 poin, PSG mungkin akan menguji dengan 11 poin. Dan jika Leipzig kalah dari Brugge, Brugge akan 7 poin, hanya 2 poin di belakang City. Nah, City terakhir akan bertarung melawan Leipzig. Leipzig sudah nggak punya peluang, tertutup di grup A ini. Tapi kalau Leipzig bisa mengalahkan City nantinya di kandang mereka, kemudian ada kejutan di Paris dan Brugge mengalahkan Paris Saint-Germain. Karena pertandingan pertama mereka mampu menahan Paris dengan imbang, ya 1-1. Jadi bukan tidak mungkin malah City akan tertarik ke bawah dan tampil di Liga Eropa. Janganlah ya. Ini hanya kemungkinan-kemungkinan yang memang tipis sekali untuk bisa terjadi, tapi jangan sampai kalah. City ini sangat rugi bagi City ketika bermain di Etihad, kemudian mereka kalah menghadapi PSG, karena PSG akan diuntungkan sekali kalau bisa menang ya. Imbang juga bagi PSG sudah oke sih, sebelum mereka nanti berhitung pada pertandingan terakhir, karena kan mereka menjamu Brugge dalam laga terakhir. Jadi peluang untuk lolos tetap ada. Secara keseluruhan saya melihat yang pantas lolos memang City dan PSG. Cuma jangan sampai yang saya katakan tadi, ada kejutan-kejutan kecil. PSG sampai menang melawan City juga mengancam mereka, dan bukan tidak mungkin mereka akan turun ke posisi ketiga ketika kalah lagi dari Leipzig. Tapi semoga itu tidak terjadi. Jadi kalau dengan skenario bahwa City juara grup dan PSG juara grup, ya pantas. Tinggal kita akan lihat nantinya. PSG akan berhadapan dengan juara grup tentunya yang bukan tidak mungkin lagi akan ketemu dengan Bayern Munchen. Kalau Bayern Munchen bisa menjadi juara grup ya, atau bahkan dengan Juventus, kalau Juventus bisa menjadi juara grup. Itulah kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tapi kalau melihat dari kedalaman skuad, ini menarik.
kedua tim mewah, dan kita akan menunggu bagaimana Trisula dari PSG. Neymar, Messi dan Mbappe akan bermain, didukung dengan Gini Wijnaldum, atau di sana ada Danilo Pereira atau Verratti mungkin akan dimainkan kalau fit benar. Ya, mereka juga bisa mendorong Achraf Hakimi bisa bermain lebih ke depan, pasti juga dengan 4-3-3. Tapi kan gelandang-gelandang dari PSG juga ini bagus. Andres Herrera juga bisa dimainkan di sana. Andres Pereira juga ada di sana. Jadi termasuk dengan Idris Gueye yang bisa ditampilkan oleh Poche. Tapi kan di depan ini yang kita akan tunggu. Kalau tahun yang lalu kan belum ada Messi. Sekarang kalau sudah ada Messi, bagaimana pergerakan tiga pemain ini untuk bisa membongkar pertahanan dari City yang begitu kuat kita tahu. Ya, ini yang akan menarik, kita tunggu. Tapi apapun saya katakan bahwa dua tim ini layak untuk bisa melenggang dari grup A. Bagaimana dengan grup B? Ya, Liverpool pasti sudah lolos. Dan mereka apakah akan membiarkan pertandingan melawan Porto? Enggak. Tetap Klopp akan berusaha untuk bisa menang dalam pertandingan ini, atau imbang aja sebenarnya cukup. Tapi mereka bermain di Anfield saat ini. Kalau bermain di kandang Porto mereka bisa menang banyak, pasti. Kemarin juga baru hajar Arsenal 4-0 di Anfield. Porto ini akan menjadi makanan empuk ya bagi Liverpool. Dengan tim lapis kedua juga nggak ada masalah ya, kalau bisa dimainkan. Dan itu pasti akan diturunkan oleh Klopp, karena mereka akan berhitung dalam pertandingan akhir pekan kan harus juga tampil melawan Soton di IPL, dan mereka mesti mengamankan 3 poin. Nah, kalau sekarang mereka sudah nggak ada pengaruh di grup B dan sudah dinyatakan lolos, tinggal mencari juara grup. Jangan sampai kalah, imbang udah cukup untuk bisa menjadi juara grup, karena poin mereka sekarang kan besar ya, 4 kali main 4 kali menang, 12 poin sudah cukup buat mereka. Tinggal memastikan juara grup saja, asal jangan sampai kalah. Dan kalau kalah saya pikir tipis sekali ya, nggak akan mungkin melawan Porto. Dengan tim juga lapis kedua masih ada, Liverpool masih bisa unggul ya, bahkan dengan penjaga gawang nggak usah Alisson lah, Kelleher yang tampil di sana, Tsimikas juga bisa bermain, Neco Williams bisa ada di sana, Konate bisa ditampilkan bersama dengan Joe Gomez atau Nat Phillips. Kemungkinan itu bisa dilakukan oleh Jurgen Klopp di saat mereka menjamu Porto. Di tengah juga ada Oxlade-Chamberlain, masih ada banyak pemain-pemain muda yang bisa diandalkan. Tyler Morton juga mungkin bisa dimainkan, ya Gordon juga bisa tampil di sana. Banyak yang harus bisa dilakukan, termasuk Thiago juga dengan mengistirahatkan Fabinho. Tapi Hendo juga saya pikir masih bisa untuk dimainkan untuk bisa menjadi pemimpin setidaknya di sana. Jangan sampai semua pemain lapis kedua, tapi mungkin ada 3-4 pemain inti yang pasti akan dimainkan oleh Jurgen Klopp ya. Di depan Minamino so pasti, Jota yang akan bisa bermain. Mungkin saja Mane ya, kalau Origi tidak fit, tapi Mane ya. Atau kalau Firmino sudah fit, Firmino ditampilkan kembali. Apapun materi yang tampilkan Klopp, saya pikir Anfield ada segalanya buat mereka. Mereka sulit ditaklukkan dan pasti mereka bisa mengincar juga 3 poin sebelum mereka ke Milan. Nah, posisi di grup ini juga rame sekali ya. Kalau Porto tumbang kemudian Milan menang. Ya, Milan menang misalnya dari Atletico, poin mereka akan sama dengan Atletico. Tinggal pertandingan terakhir akan terjadi. Nah, kalau Milan menang melawan Liverpool, katakan Liverpool kalah bermain di Milan ya, walaupun sudah lolos. Milan dapat 3 poin, jadi 7 poin. Kemudian bagaimana draw antara Porto dan juga Atletico, main di Porto karena pertandingan pertama imbang kan. Ini bisa Milan yang akan lolos karena Porto kan cuma 5 poin, kalau draw pertandingan terakhir cuma 6 poin. Kemudian dengan Atletico, ATM juga 4 poin pertandingan terakhir, ya mereka cuma dapat 5 poin. Bisa aja Milan ya, bisa aja kejutan ya, bisa. Walaupun orang sudah mengatakan lepaskan aja, konsentrasi aja. Milan itu di Serie A karena memungkinkan mereka untuk bisa menjadi juara walaupun masih panjang. Tapi kalau itu terjadi, siapapun kan sulit untuk bisa melihat ini ya. Ada kemungkinan celah itu untuk bisa lolos bagi Milan ya. Milan menang, enak walaupun mereka harus ke Wanda Metropolitano dengan harapan bahwa Porto dipukul oleh Liverpool. Kalau imbang juga ini agak sulit kan, karena Porto pertandingan terakhir menjamu ATM, dan kalaupun imbang Porto akan lolos. Namun inilah sebagainya riak-riak yang akan terjadi di grup A dan grup B. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, tentunya tidak akan menggeser posisi dari Liverpool. Kita akan tunggu nantinya dalam pertandingan Kamis pagi ya, atau Kamis dini hari, terutama di 2 grup ini siapa yang akan bisa dipastikan untuk melaju
udah pasti saya yakin bahwa dua klub Inggris yang saya bahas ini, yaitu City dan juga Liverpool, kemungkinan besar sudah pasti. Nah, Liverpool kan sudah oke, sudah lolos. Maksudnya untuk bisa menjadi juara grup, pasti Liverpool. Dan juga tinggal kita tentukan nantinya dengan kemenangan dari City untuk bisa memastikan mereka ada di atas dan mengunci sebagai juara grup juga. Jadi Inggris itu bisa diwakili paling tidak oleh 3 klub dulu, sambil melihat kemungkinan dari posisi Man U saat mereka bertarung melawan Villarreal dengan ketentuan harus menang untuk bisa lolos, sehingga Inggris ada 4 tim yang lolos ke babak 16 besar di UCL musim ini. Sampai di sini perbincangan kita dengan klub-klub Inggris, terutama grup A dengan City-nya dan grup B dengan Liverpool, sambil kita menunggu hasil nantinya pada Kamis dini hari. Oke, jangan lupa Anda untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.